Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Abna'i fillah atulab wa talibat a'azakumullahu jami'an. Nuwasil darsana al-yawm al-an nahnu fi hikmati al-khamisa min hikami al-imani billahi azza wa jal. Kita lanjutkan pelajaran kita, yaitu hikmah kelima daripada beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa hikmah kelima yaitu hululul barakat wa nuzulu al barakat. Hululul khairat, hululul khairati wa nuzulul barakat, yaitu mendapat kebaikan dan turunnya berkah. Nah, ini dia hikmah yang kelima daripada hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dalilnya surah Al-A'raf ayat 96. Allah taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walau anna ahlal qura. Kalau saja andaikan penduduk suatu negeri itu amanu wattaqau, beriman dan bertakwa. Ada yang tahu artinya bertakwa? Kalau iman nanti mudah pelajari ya. Atas diku billah ya, percaya atau membenarkan ya. Kalau bertakwa apa? Ada yang tahu? Takwa itu dalam istilah itu imtisalul awamir wajtinabu an-nawahi, yaitu melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Ini janji Allah, kalau suatu penduduk negeri itu beriman dan bertakwa kepadanya, lafatahna alaihim barakat, maka apa? Kami akan bukakan kepada mereka itu keberkahan, yang mana keberkahannya ini berasal dari mana? Minas sama, dari langit dan dari bumi. Apa maksudnya dari langit? Yaitu hujan yang menyuburkan ya. Masya Allah, hujan yang membuat tanaman subur, sungai mengalir dan lain sebagainya. Keberkahan dari bumi ini? Maksudnya tanaman-tanaman itu akan Allah suburkan, atau Allah akan jadikan ya bumi kita ini kaya dengan sumber daya alamnya seperti minyak, emas, nikel, apalagi tembaga dan lain sebagainya. Itu janji Allah kalau orang itu, penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa. Walakin kadzabu, akan tetapi mereka mendustakannya. Mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Fa akhaznahum bima kanu yaksibun, maka kami akan memberikan mereka azab sesuai dengan apa-apa yang mereka lakukan. Perhatikan ayat ini ya. Ini dia, Masya Allah. Kenapa negeri kita ini negeri yang kaya padahal ya, tapi ya rakyatnya miskin? Ini sebabnya, salah satunya ya. Banyak rakyat kita ini ya, tidak cuma rakyat ya, rakyat dan pejabat, imannya itu kurang mantap dan ketakwaannya juga setengah-setengah. Kita lihat ya rakyat kita ini ya, waktu pemilihan presiden, waktu pemilihan bupati dan lain sebagainya, DPR itu ya menerima suap. Kita lihat pejabat kita banyak yang korupsi, banyak yang kebijakannya, apalagi yang baru-baru ini ya, kebijakannya yang memberatkan rakyat. Ini perlu kita garis bawahi ya, bahwasannya pemimpin ya itu terlahir dari rakyat. Apabila rakyatnya bagus, insya Allah pemimpin kita juga akan bagus. Sebaliknya, kalau pemimpin pejabat kita ini jelek, itu berarti apa? Berarti yang salah juga rakyatnya. Karena Pak SBY pernah bilang, pemimpin itu dari dan bagi Indonesia. Artinya diambil dari rakyat juga untuk memimpin negara ini. Jadi apalagi negara kita ini negara demokrasi ya, yang memimpin kita itu berdasarkan siapa yang dipilih banyak oleh masyarakat. Artinya ya, kalau pemimpin kita suka bohong, pemimpin kita ini suka menipu, pemimpin kita ini nggak pro sama rakyat, berarti ya rakyatnya seperti itu pula. Karena yang milih siapa? Ada presiden bisa menang, dia milih sendiri? Enggak ya, yang pilih juga rakyat. Ini juga sesuai dengan hadis ya.
Kama takunu yuwalla alaikum. Nah, kalian itu akan dipimpin oleh siapa? Kalian itu akan mendapatkan pemimpin sebagaimana rakyatnya. Nah, ini jangan heran kalau kalau pemimpin kita ini korupsi, kebijakannya jelek, kebijakannya merugikan rakyat, ya rakyatnya begitu, disogok mau, diajak kong kali kong ya, main-mainkan nota, diajak sama pemerintah, mainkan biaya juga mau, mainkan anggaran mau. Nah, ini jangan harap mendapat pemimpin yang baik jika rakyatnya juga tidak baik. Itu ya. Nah, kemudian yang keenam, hikmah daripada beriman kepada Allah ialah al-hidayah likulli khair ya. Mendapatkan hidayah atas segala bentuk kebaikan. Hidayah atas segala bentuk kebaikan. Nah, ini dia firman Allah At-Taghabun ayat 11. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Nah, tidaklah orang yang mendapatkan musibah itu kecuali dengan izin Allah. Nah, ini dia. Nah, di garis bawah ya, semua musibah, kebaikan, rezeki yang kita dapat itu udah ditakdirkan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis dikatakan 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi ini, takdir kita udah ditulis oleh Allah ya. Ditulis di Lauhul Mahfuz. Nah, jadi jangan beranggapan oh aku sial gara-gara ketemu ini, aku sial kalah terus gara-gara main sama kamu. Nah, itu enggak ya, ini sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yu'min billahi, barang siapa yang beriman kepada Allah, yahdi qalbah. Maka apa? Maka akan Allah beri petunjuk ya hatinya ya. Wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah itu Maha tahu atas segala sesuatu. Nah, ini juga firman Allah surah Yunus, innalladzina amanu wa amilus solihati yahdihim rabbuhum. Nah, ini dia. Sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengerjakan amal-amal soleh, maka Allah akan memberikan hidayah kepadanya. Yahdihim bi imani. Mendapatkan hidayahnya itu dengan imannya ya. Tajri min tahtiyal anhar. Dan juga mendapatkan sungai-sungai yang mengalir di dalam surga. Dan juga surga Naim. Masya Allah ya. Hidayah. Dan yang ketujuh, hikmah daripada beriman kepada Allah, ziyadatul iman wasabat alaih. Bertambahnya iman kita dan tegaknya iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fal mu'minuna yataqabbaluna min nikmatin ila nikmah. Seorang mukmin itu orang yang beriman mendapatkan nikmat daripada nikmat ya. Mendapatkan nikmat dan nikmat, artinya nikmatnya selalu Allah tambah. Wa azamun nikmah yajidunaha minal imani billahi iya an yusabbitullah alal haqq. Nah, ini dia nikmat yang paling besar itu ialah bukan kita mendapatkan harta yang melimpah, bukan dapat dapat mobil, dapat rumah besar, tapi iman. Di sini dikatakan iman ya. Masya Allah, ingat baik-baik ya, nikmat yang paling besar dari Allah itu ialah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga an yusabbitullahu alal haq, dan juga ketika iman kita itu ditegakkan ya, iman yang kokoh, yang tidak condong ke kufur ya. Adalah wa yazidu imanuhum fasabat alal imani bisabab zati quluta. Ini dia asabatu alal iman. Tegaknya iman itu, iman yang kokoh itu merupakan sebab daripada bertambahnya iman kita. Ini dia surah Muhammad ayat 17, waladzina tadau zadahum huda wa atainahum taqwahum. Dan orang-orang yang Allah berikan hidayah ya, dan Allah tambah pula hidayahnya, dan kami berikan kepada mereka taqwahum, takwa mereka. Yang kedelapan, hikmah daripada beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu al-fauz bi wilayatillahi azza wajal, yaitu mendapatkan kemenangan ya, mendapatkan kemenangan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wa aqramu biha min wilayah qala Allah taala dzalika bi anna Allah maula alladziina amanu wa annal kafirina la maula lahum. Firman Allah Subhanahu wa taala yang demikian
bahwasannya Allah Subhanahu wa taala maula ya, penolong bagi orang-orang yang beriman, dan orang-orang kafir tidak ada penolong bagi mereka. Nah, artinya apa ini? Menggambarkan hari kiamat ya. Masya Allah, ngeri sekali ya. Di hari kiamat kelak itu, di hari pembalasan, di hari dibangkitkannya kita semua. Nah, ini tidak ada yang bisa menolong kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau baca ya, peristiwa hari akhir itu sangat mengerikan, ngeri sekali ya. Matahari itu hanya 1 mil, bayangkan matahari itu sangat dekat dengan kita. Yang di dunia ini sekarang aja jarak antara bumi dan matahari itu kurang lebih 15 juta kilometer, itu udah terasa panasnya. Apalagi kalau matahari didekatkan kepada kita hanya jarak 1 mil ya. 1 mil itu kurang lebih 3 kilometer. Bayangkan ya ngerinya. Pada waktu itu di dalam hadis dikatakan manusia itu ada yang tenggelam ya dengan keringatnya sedalam sebetis ya. Ada yang tenggelam sampai mata kaki, ada yang tenggelam sampai lutut, ada yang tenggelam sampai dada, ada yang tenggelam ya, tenggelam semuanya ya, tenggelam dalam keringatnya. Ini tergantung amal kita ya. Nah, itu yang bisa menolong kita ya. Dan yang kesembilan, yang terakhir, hikmah daripada beriman kepada Allah ialah as-salamatu minal khosarah fid darain ad-dunya wal akhirah. Ini dia paling penting, mendapatkan keselamatan ya daripada kerugian di dunia dan kerugian di akhirat. Nah, ini dia selamat di dunia dan di akhirat. Nah, ini dia firman Allah surah Al-Asr ayat 1-3, wal asr, demi masa innal insana lafi khusr. Nah, sesungguhnya manusia itu sungguh dalam keadaan yang rugi ya. Illal ladzina amanu, kecuali mereka yang beriman dan beramal soleh, watawasau bil haq, dan saling menasihati dalam kebaikan dan saling menasihati pula dalam kesabaran. Nah, ini. Nah, untuk ini kita lewati aja ya, kurang lebih sama. Nah, ini dia, antum hafal ya, al-mufradat al-jadidah, kosakata. Nah, ingat ya, kosakata ini ada Ustadz ambil sebagian ya. Ini Ustadz bacakan, antum tulis semua di bukunya. Yazidu artinya bertambah, yang kusuh artinya berkurang, al-mustahiqku. Nah, ini ada al-mustahiqku, ada tasdid di atas huruf qafnya, artinya berhak. Tabra'u, berlepas diri. Khida'un, tipu daya. Sa'uba yas'ubu ya, artinya sulit. Al-hissu, indra. Asyada'id, asyada'id artinya musibah atau kesulitan. Taslimah. Alhamdulillah sudah selesai materi dari bab 2 ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semua. Hadanallahu wa iyyakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.